Iya. Oh iya. Pantau lah dulu, pantau. Tunggu yang lain lagi, Kak. Nanti lama kali berdiri kayak kemarin. Rektor UIN Sumatera Utara, tim promotor, tim penguji sidang promosi doktor, memasuki ruangan, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Kepada Promopenda, Saudara Nur Apni Lelawati, nomor induk mahasiswa 03 34 21 30 18, program studi, program doktor, manajemen pendidikan Islam, dipersilahkan mengambil tempat. Ujian promosi doktor atas nama Nur Apni Lelawati dengan judul disertasi Kompetensi Tugas Kepala Tata Usaha dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi di MAN Kota Padang Sidimpuan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin sampaikan yang mulia dan amat terpelajar Profesor Dr. Didi Santoso MPD, yang mulia dan amat terpelajar Profesor Dr. Amiruddin Sihan MPD, yang mulia dan amat terpelajar Profesor Dr. Masganti Sitoris MAG, yang mulia dan amat terpelajar Profesor Dr. Abdul Hamid KMPD, yang mulia dan amat terpelajar Dr. Ali Imran Sinega MAG. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dalam pelaksanaan ujian promosi doktor pada pagi hari ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka UIN Sumatera Utara Medan dalam rangka promosi doktor atas nama Nur Apni Lelawati NIM 0342130888, Program Manajemen Pendidikan Islam, secara resmi saya buka. Selanjutnya, Saudara Promopendus, apakah saudara siap diuji pada pagi hari ini? Siap, Prof. Alhamdulillah. Dalam kesempatan ini, saya akan beri waktu kepada saudara Promopenda untuk menyampaikan disertasinya tidak lebih dari 12 menit. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tidak bosan kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat senantiasa kita curahkan ke ruh Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana syafaat beliaulah nantinya yang kita harapkan di yaumil la yanfa'u malun wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Yang terhormat, yang mulia Bapak Ketua Sidang Rektor Universitas Negeri Sumatera Utara Medan, dalam hal ini diwakili Pak Profesor Dr. Chandra Wijaya MPD. Yang terhormat, yang mulia promotor saya Bapak Profesor Dr. Didik Santoso MPD. Yang terhormat, yang mulia promotor saya Bapak Profesor Dr. Amiruddin Siahaan MPD. Yang terhormat, yang mulia Bapak Penguji Eksternal Profesor Dr. Abdul Hamid KMPD. Yang terhormat, yang mulia Ibu Profesor Dr. Masganti Sitorus MAG. Yang terhormat, yang mulia Bapak Sekretaris Program Studi Bapak Dr. Yusuf Harijaya. Yang terhormat Bapak Penguji Bapak Profesor Dr. Ali Imran Sinaga MHum. Semoga sebentar lagi Pak jadi profesor. Yang terhormat Ibunda saya tercinta, suami, saudara Bang Anda, kakak, serta hadirin yang hadir pada ruangan yang berbahagia ini. Mohon maaf Pak Prof, agak gugup sedikit. Di hadapan Bapak Ibu Prof hilang grogi jadi saya Pak, mohon maaf. Baik Pak, izinkan kami mempresentasikan temuan dari disertasi kami yang berjudul Kompetensi Tugas Kepala Tata Usaha dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi di Man Kota Padang Sidimpuan. Yang akan saya jelaskan pada presentasi ini adalah latar belakang, tujuan penelitian, metodologi penelitian, kesimpulan, dan saran. Penelitian ini dilatar belakangi karena peneliti adalah basicnya kepala tata usaha yang berlatar belakang pendidikan S1 matematika, S2 matematika. Karena tidak terlalu paham mengenai administrasi ini, makanya saya tertarik bagaimana bisa mengembangkan madrasah memajukan mutu pendidikan berdasarkan administrasi. Administrasi memegang peranan penting dan sangat berperan dalam memajukan pendidikan. Administrasi sekolah tidak hanya menyangkut soal tata usaha sekolah, tetapi menyangkut semua kegiatan sekolah, baik mengenai materi, personal, perencanaan, kerjasama, kepemimpinan, kurikulum, dan sebagainya. Tata usaha akan berhubungan langsung dengan siswa, alumni, orang tua, masyarakat untuk berbagai kepentingan, informasi yang dibutuhkan, serta hubungan tersebut terkait dengan pelayanan. Tenaga administrasi semestinya bisa diharapkan mampu mengatasi segala faktor yang bisa menyebabkan rendahnya pelayanan administrasi khususnya di Man Kota Padang Sidimpuan. Namun pada observasi kami, faktanya di lapangan pelayanan administrasi tergolong sangat lama, padahal terkadang masyarakat atau orang tua yang datang ke madrasah hanya untuk mendapatkan surat keterangan, namun tidak bisa diperoleh pada hari itu juga. Yang kedua,
Di berbagai madrasah khususnya di Kota Padang Sidimpuan ada 2 madrasah, yaitu MAN 1 Padang Sidimpuan dengan MAN 2 model Padang Sidimpuan. Banyak staf itu yang bekerja tidak sesuai dengan pendidikan yang dimilikinya. Hal ini dalam merekrut dari pihak madrasah tidak melakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama untuk mengetahui tugas apa yang dilakukan oleh kepala tata usaha dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi di MAN Kota Padang Sidimpuan. Yang kedua, bagaimana kompetensi tugas dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi diimplementasikan di MAN Kota Padang Sidimpuan. Yang ketiga, mengapa kompetensi tugas dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi diwujudkan demikian halnya di MAN Kota Padang Sidimpuan. Yang menjadi tujuan penelitian ini juga ada 3. Yang pertama untuk mengetahui kompetensi tugas apa yang dilakukan oleh kepala tata usaha dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi di MAN Kota Padang Sidimpuan. Yang kedua untuk mengetahui bagaimana kompetensi tugas dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi diimplementasikan di MAN Kota Padang Sidimpuan. Yang ketiga, untuk mengetahui mengapa kompetensi tugas dalam meningkatkan kualitas pelayanan diwujudkan demikian halnya di MAN Kota Padang Sidimpuan. Selanjutnya, metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Rancangan penelitian multisitus, yaitu dengan melakukan pengumpulan data pada situs yang pertama, dan selanjutnya melakukan hal yang sama pada situs selanjutnya. Selanjutnya dianalisis dengan cara membandingkan temuan tersebut dengan konsep deskriptif kualitatif dengan teori Miles dan Huberman, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari data temuan dari penelitian ini yaitu untuk mengembangkan teori substantif. Berdasarkan penelitian, hasil penelitian terdapat 7 temuan. Yang dalam penelitian ini yang pertama, kemampuan mengurus administrasi. Yang kedua, kemampuan memimpin staf TU. Yang ketiga, kemampuan merencanakan program kerja. Yang keempat, kemampuan merealisasikan perencanaan. Yang kelima, kemampuan mengevaluasi hasil kerja. Selanjutnya, kemampuan melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Yang ketujuh, terampil dalam bekerja. Ketujuh, temuan penelitian ini merupakan pengembangan dari teori yang sudah ada, di mana ketujuh temuan tersebut diklasifikasikan ke dalam 3 jenis kompetensi, yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi profesional. Pada umumnya, pekerjaan kantor merupakan pekerjaan tata usaha yang penanggung jawabnya adalah KTU madrasah. KTU merupakan mobil penggerak majunya sebuah organisasi lembaga pendidikan. Jika KTU memiliki kompetensi tugas yang mumpuni, pelayanan administrasi akan meningkat dan berjalan dengan lancar. Kepala tata usaha adalah kepala tenaga administrasi yang merupakan seorang pemimpin yang diberikan tugas atau di-SK-kan oleh pimpinan tertinggi. Dalam hal ini di-SK-kan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Sumatera Utara dan menjadi penanggung jawab secara definitif di madrasah yang di-SK-kan. Berdasarkan temuan dari kedua madrasah, terdapat berdasarkan hasil verifikasi data dari kedua madrasah tersebut, terdapat beberapa persamaan dalam kedua madrasah. Yang pertama, memiliki kemampuan mengurus administrasi, baik administrasi umum maupun keuangan. Yang kedua, sama-sama memiliki kemampuan memimpin staf TU. Yang ketiga, memiliki kemampuan merencanakan program kerja. Yang kelima, memiliki kemampuan merealisasikan perencanaan. Selanjutnya, memiliki kemampuan mengevaluasi hasil kerja, memiliki kemampuan
melaksanakan tupoksinya dan terampil dalam bekerja, bertanggung jawab dan bekerja sesuai dengan minatnya. Hal ini dapat kita buktikan dengan prestasi dari kedua madrasah, baik dalam akademik maupun non-akademik, serta tingginya animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di kedua madrasah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 5 perbedaan dalam pelayanan di dalam kedua madrasah tersebut, yang mana kualitas pelayanan administrasi kepegawaian di Man2 Padang Sidimpuan lebih rapi dalam soal arsip dibandingkan dengan Man1 Padang Sidimpuan. Yang kedua, kualitas pelayanan administrasi keuangan di Man1 Padang Sidimpuan lebih unggul dan rapi dibandingkan dengan Man2 model Padang Sidimpuan. Yang ketiga, kualitas pelayanan sarana prasarana lebih lengkap di Man2 model Padang Sidimpuan jika dibandingkan dengan Man1 Padang Sidimpuan. Yang keempat, kualitas pelayanan administrasi kesiswaan dan kurikulum di Man1 Padang Sidimpuan lebih unggul dari Man2 model Padang Sidimpuan dilihat dari prestasi siswa. Yang kelima, kualitas pelayanan administrasi layanan khusus dan TIK di Man2 model Padang Sidimpuan lebih unggul dari Man1 Padang Sidimpuan. Data ini, hasil penelitian ini berdasarkan penelitian di bulan November 2023, Pak. Yang terbaru mungkin sudah ada perubahan. Novelty penelitian. Berdasarkan temuan penelitian, maka yang menjadi kebaruan dari penelitian ini, seorang kepala tata usaha semestinya berdasarkan penelitian kami memiliki dari kedua madrasah ini memiliki kemampuan mengurusi administrasi, memiliki kemampuan memimpin staf, memiliki kemampuan merencanakan program kerja, memiliki kemampuan merealisasikan perencanaan, memiliki kemampuan mengevaluasi hasil kerja, memiliki kemampuan melaksanakan tupoksinya dan terampil dalam bekerja. Jadi saya singkat dengan 6M plus T, yaitu mengurus, memimpin, merencanakan, merealisasikan, mengevaluasi, melaksanakan tupoksi, dan terampil. Jadi, temuan penelitian jika diklasifikasikan terhadap jenis kompetensi menurut teori formal, maka kemampuan mengurus administrasi digolongkan ke dalam kompetensi teknis. Kemampuan memimpin staf TU diklasifikasikan atau digolongkan ke dalam kompetensi manajerial. Kemampuan merencanakan program kerja diklasifikasikan ke kompetensi manajerial. Kemampuan merealisasikan perencanaan juga ke kompetensi manajerial. Kemampuan mengevaluasi hasil kerja, kompetensi manajerial. Kemampuan melaksanakan tugas dan tupoksi diklasifikasikan ke kompetensi teknis, sedangkan terampil dalam bekerja diklasifikasikan ke dalam kompetensi profesional. Berdasarkan hasil penelitian, novelty penelitian, kedua Man di Kota Padang Sidimpuan memiliki persamaan dan perbedaan dalam pelayanan administratif dan pengambilan kebijakan di madrasah. Yang terakhir, kesimpulan dari hasil verifikasi data, terdapat 7 temuan penelitian tentang tugas kepala tata usaha yang menggambarkan kompetensi. Sebenarnya dalam temuan kami banyak yang menjadi temuan, namun yang menggambarkan kompetensi tugas hanya 7 ini, yakni kemampuan memimpin, kemampuan mengurus administrasi, yang kedua kemampuan memimpin staf TU, yang ketiga kemampuan merencanakan program kerja, yang keempat kemampuan merealisasikan perencanaan, yang kelima kemampuan mengevaluasi hasil kerja, keenam kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi, dan yang terakhir terampil dalam bekerja. Ketujuh temuan penelitian ini merupakan pengembangan
dari teori yang sudah ada dan merupakan teori substantif, di mana ketujuh temuan tersebut diklasifikasikan ke dalam 3 jenis kompetensi, yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi profesional. Tujuh temuan ini telah menjawab permasalahan yang ada di rumusan masalah dalam mengatasi permasalahan, dan proses pengambilan keputusan di kedua madrasah ini cenderung sama, hanya perbedaan kebijakan dari kepimpinan. Yang selanjutnya, KTU MAN Kota Padang Sidimpuan memiliki persamaan dalam pelayanan administrasi di madrasah. Yang terakhir, KTU MAN Kota Padang Sidimpuan memiliki perbedaan dalam pelayanan administrasi dan juga dalam menerapkan kebijakan di madrasah. Sedangkan implikasi temuan dari penelitian ini, yang pertama, temuan penelitian ini secara teoritis mengembangkan teori yang sudah ada. Ketujuh temuan penelitian ini sangat berguna untuk dimiliki kepala tata usaha di madrasah yang lain. Dan yang terakhir, 7 kompetensi tugas temuan dalam penelitian ini sangat berguna untuk bahan pertimbangan dalam menempatkan kepala tata usaha di madrasah untuk masa yang akan datang. Sedangkan saran untuk kepala tata usaha, yang pertama, kepala tata usaha hendaknya memberikan rolling pekerjaan kepada staf agar semua staf menguasai ilmu yang ada. Yang kedua, kepala tata usaha hendaknya memberikan punishment kepada staf yang kurang disiplin. Yang ketiga, kepala tata usaha hendaknya mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di madrasah, misalnya lemari penyimpanan arsip atau surat-surat penting, printer, laptop, dan sebagainya. Sedangkan saran untuk kepala madrasah, yang pertama, kepala madrasah hendaknya memperhatikan apa yang dibutuhkan di ruang tata usaha guna kelengkapan sarana prasarana dalam mendukung kelancaran pelayanan administrasi untuk majunya sebuah madrasah. Yang kedua, kepala madrasah hendaknya memberikan reward kepada KTU dan staf yang memiliki prestasi. Saran untuk Kementerian Agama, yang pertama, memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran terkait hasil temuan penelitian ini. Yang kedua, sebagai bahan pertimbangan dalam menempatkan KTU madrasah, harus memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugas sebagai KTU di madrasah. Yang terakhir, saran untuk peneliti lain. Penelitian ini sangat cocok untuk diteliti di daerah yang lain guna membandingkan apa yang menjadi temuan penulis dalam penelitian ini sama dengan di daerah yang lain atau dengan lebih mengembangkan kajian teori penelitian yang lebih mendalam. Demikian presentasi kami. Kami kembalikan ke Bapak Ketua Sidang. Baik, terima kasih kepada Saudara Promopenda sudah menggunakan waktu secara baik. Tapi sebelumnya kalau memang sudah kering lehernya, ya diminum. Minum dulu sebelum kita melakukan pengujian. Dan kami sampaikan, mohon maaf tadi tidak kami sebutkan, Pak Saudara, keluarga yang hadir dalam kesempatan ini, suami, ibu, istri, dan anak, selamat datang. Inilah agenda akademik yang kita kerjakan. Mudah-mudahan Saudara Promopenda atas nama Nur Apnilawati bisa mempertahankan disertasinya pada pagi menjelang siang hari ini. Mohon doa Ibu Bapak, mudah-mudahan lancar beliau. Sudah diminum? Minum? Tapi sediakan aja minumnya di situ. Nanti khawatir saya kehausan. Ini belum diuji. Nanti kalau diuji makin haus. Minum aja dulu. Ya, sudah diminum. Minum dulu. Saya kasih waktu. Silakan. Mau jadi dokter ini, bukan mudah.
Sudah? Oke. Berharap tidak grogi lagi karena sudah dalam proses pengujian. Bapak Ibu serta saudara para hadirin yang kami banggakan dan muliakan, kita akan masuk pada sesi pengujian. Saudara Promopenda akan diuji oleh para penguji, baik dari eksternal maupun internal, serta akan dipromosikan nantinya kepada dari para promotor, apakah layak untuk dipromosikan menjadi dokter yang baru pada pagi menjelang siang hari ini. Untuk itu kita akan mulai dari pengujian. Saya akan tanya lagi, Bu Nur Abnilawati siap? Oke. Sampaikan tegas, jelas, dan bisa menggunakan waktu secara baik. Baik, proses pengujian pertama ini akan kita undang yang mulia dan amat terpelajar dan terhormat penguji eksternal kita, yakni Profesor Dr. Abdul Hamid KMPD, Guru Besar Tetap Universitas Negeri Medan. Prof, tidak lebih waktu 12 menit, Prof. Mohon maaf saya, ini kita sangat ketat dengan waktu event kita karena ada lagi. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Universitas Islam Sumatera Utara, yang saya hormati pimpinan sidang hari ini, Profesor Chandra, yang saya hormati Bapak Prof. Didi Santoso, yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Amiruddin Siahaan, yang saya hormati Bapak Dr. Chandra Wijaya, yang saat ini sebagai pimpinan sidang, yang saya hormati Profesor Dr. Mas Ganti, yang saya hormati Bapak Kandidat Profesor Dr. Imran Naga, dan yang saya hormati para undangan peserta hari ini, dan tentu yang saya hormati Ibu Nur Abdilina Lelawati. Selamatlah sudah sampai kepada ujian terbuka hari ini. Sungguh menarik sekali tentang berkaitan dengan kompetensi ya untuk kepala sekolah atau tata usaha dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Dan dalam konteks ini kira-kira apa yang Ibu sangat menarik untuk bisa kita promosikan di dalam pelaksanaan dari hasil teman ini? Kira-kira apa sih Ibu yang bisa Ibu kemukakan di dalam penelitian ini, dan bagaimana juga dalam rangka mendiseminasikan temuan yang sangat baik ini? Silakan Bu Nur. Terima kasih Prof. Yang menarik dari penelitian ini Pak, yang merupakan novelty 7 temuan tadi, yang mana kepala tata usaha itu semestinya mampu mengurus administrasi, mampu memimpin staf TU, mampu merencanakan perencanaan, mampu merealisasikan dari perencanaan, mampu mengevaluasi, memiliki seorang kepala tata usaha mestinya memiliki kompetensi, tugas dan fungsi, serta terampil dalam bekerja. Sebisa mungkin Pak, hasil yang menjadi temuan kami ini akan kami sampaikan ke kedua madrasah tentunya. Bila mana entah madrasah yang lain yang berdekatan atau rekan-rekan kami yang sama TU kan Pak ada grupnya, nanti akan kami coba share ke kawan-kawan bahwasanya seorang kepala tata usaha itu semestinya memiliki 7 kompetensi yang menjadi temuan dalam penelitian kami ini Pak. Nah, Siapa Prof? Baik, dari temuan itu implikasinya operasi praktis gimana kira-kira? Baik tadi untuk kemenak, untuk apa? Tentunya Pak, hasil dari penelitian kami ini akan sangat berguna dan bermanfaat untuk merekrut kepala tata usaha yang baru sebagai bahan kontribusi untuk pemerintah, di mana dalam menempatkan seorang kepala tata usaha, madrasah semestinya memiliki kemampuan dan kompetensi, ke-7 kompetensi ini Pak. Baik, itu kita katakan itu adalah implikasi praktis. Kalau untuk implikasi teoritisnya gimana dari temuan Mbak Bu ini? Secara teoritis
dari berdasarkan beberapa pakar yang telah kami jelaskan di dalam disertasi, Pak, memiliki istilahnya memiliki kaitan sehingga dari hasil dari temuan kami tadi kami klasifikasikan dengan berbagai pendapat teori termasuk Falan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Permendiknas nomor 24 tahun 2008 di mana tenaga administrasi sekolah atau madrasah semestinya memiliki standar kompetensi yang harus dimiliki seorang pimpinan, dalam hal ini sebagai kepala tata usaha, bahwasanya pemimpin itu harus memiliki setidaknya 3 dari kompetensi itu. Kalau menurut Permendiknas, kompetensi yang harus dimiliki seorang pimpinan itu ada 4, Pak. Yang pertama kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi teknis, dan kompetensi manajerial. Demikian, Prof. Baik. Tadi saya katakan bahwa termasuk di Anda katakan manfaatnya di disertasi Anda. Salah satu memperkaya hasanah ilmu manajemen kan? Iya, siap. Tadi itu Iya, Prof. sumbangan Anda ke sana, ke implikasi teoritisnya. Kalau praktis tadi udah Anda jawab itu. Jadi bagaimana kita memperkaya hasanah, kan berkaitan dengan masalah manajemen ini kan? Iya. Ya, jadi di dalam satu hal itu. Nah, tapi tadi sangat menarik juga saya melihat berkaitan dengan kualitas di pelayanan di MAN 2 lebih baik dari MAN 1 ya. Itu nggak saya pelayanannya. Tapi kalau kualitasnya kalau bagusan MAN 1 ya. Gimana terjadi penyimpangan? Pelayanan lebih bagus di MAN 2. Sebenarnya kedua madrasah ini, Pak, memiliki ciri khas dan pelayanan yang berbeda. Sehingga tadi ada 5 persamaan, Pak, 5 perbedaan, Pak, di mana dari hasil observasi dan penelitian kami, saya melihat kalau di MAN 2 Padang Sidimpuan administrasi kepegawaiannya tertata rapi di lemari, sementara kalau di MAN 1 Padang Sidimpuan memang ada, Pak, di lemari, tapi tidak tersusun dengan rapi kan itu. Jadi sehingga dari berdasarkan dokumentasi dan pengamatan kami, jadi kami mengambil kesimpulan bahwasanya pelayanan istilahnya administrasi kepegawaian di MAN 2 Padang Sidimpuan lebih bagus dari MAN 1 Padang Sidimpuan, Pak. Gitu ya. Ini dilihat dari pengamatan dan dokumentasinya, Pak. Terus kalau kita kemarin tuh orang tuh dalam konteks ini kan nanti untuk tadi Ibu katakan juga di saran ya, perlu pembina untuk menseleksi calon KTU dengan menggunakan ini ya. Selama ini gimana untuk rekrutmen calon KTU itu gimana? Kalau selama ini, Pak, diusulkan seperti saya, Pak, contohnya yang basic pendidikan, Pak, kebetulan lulus ASN di Kementerian Agama sebagai staf TU, Pak. Saat itu memang sudah lulus S2, namun pengangkatan kategori 2 dulu, Pak, tahun 2014. Nah, jadi yang direkrut saat itu ijazah SMA, sehingga mesti ujian kenaikan pangkat, tapi cuma S1, Pak, yang bisa disesuaikan. Berhubung karena S2-nya diperoleh sebelum pengangkatan. Jadi saya basicnya, Pak, pertama-tama setelah ASN, begitu misalnya ini pengalaman pribadi, begitu diangkat menjadi ASN, ditempatkan sebagai tenaga administrasi di MAN 1 Padang Sidimpuan, karena minimnya, Pak, sumber daya manusia untuk tenaga administrasi, sehingga saya diangkat kepala madrasah menjadi bendahara, kurang lebih 3 tahun. Setelah itu tidak ada di situ, Pak, PNS. KTU-nya beralih mengusul ke kepala Pakis Kementerian Agama. Jadi saya mengajukan diri untuk diangkat menjadi sebagai KTU. Jadi berdasarkan itu, Pak, berarti merekrut staf KTU itu tidak berdasarkan kompetensi, namun berdasarkan sumber daya manusia yang ada, Pak. Memang di berbagai madrasah, Pak, MAN 1 Padang Sidimpuan itu 17 staf, Pak. Cuma KTU satu-satunya yang ASN, selebihnya tenaga honorer, Pak. Sedangkan di MAN 2 Padang Sidimpuan juga memiliki tenaga administrasi, sudah termasuk cleaning service 17, namun
4 orang yang ASN semua gaptek Pak, udah tua-tua. Itu. Pak. Baik, itu dalam konteks itu Anda nggak apa masukkan ke sini dalam tadi pembinaan ya, perlu seleksi penambahan itu kan di dalam tenaga administrasi ya. Di dalam Iya, Pak. perasaan itu. Baik, saya ini begini menarik. Terus ini sudah ada peluang untuk dipatenkan ya penelitian disertasi Anda ini? Ada Pak. Sudah atau belum? Sudah ini Pak, sudah dijurnalkan Pak. Ya, Prof. Chandra ahlinya itu kan segera menciptakan itu. Baik, ada rencana ke depan gimana? Ini udah meneliti ini, apa yang Anda rasakan ini perlu ke depan untuk meneliti lebih lanjut tentang dari apa berkaitan dengan KTU, karena ini banyak peran penting kan sebagai manajemen di sekolah madrasah kan. Apa ada rencana untuk meneliti lebih lanjut? Kalau sebagai iya Pak Prof, izin Prof. Kalau sebagai kepala tata usaha Pak, tentunya saya tidak bisa terlalu bergerak cepat. Palingan saya bisa mensosialisasikan kepada kawan-kawan. Tapi manakala nanti saya diberikan amanah, misalnya menjadi pengambil keputusan, insya Allah akan saya rekrut berdasarkan kompetensi yang menjadi temuan saya ini Pak. Oke. Baik, ini saya pikir ini sangat baik. Ini kalau saya kirakan nanti dia diterapkan kalau ke kampung saya di Aceh boleh juga nih ya, bisa? Boleh, boleh banget Pak Prof. Pak Chandra yang bawa itu ke sana soalnya. Baik, saya kira itu sekali lagi Pak. Terima kasih, selamat Ibu telah sampai di ujian terbuka ini. Terima kasih. Saya kembalikan pada pimpinan sidang. Baik, terima kasih pada Yang Mulia dan Amat Terpelajar Prof. Dr. Abdul Hamid KMPD. Itu menjadi menarik sebenarnya dengan semangat Promopenda sudah membentangkan hasil risetnya. Kalau saya garis bawahi ada konsep 6M plus 1T. Nah, saya kira ini yang harus harus disampaikan ini, karena ini adalah produk dari hasil riset yang membutuhkan waktu yang cukup panjang. Baik, Saudara Promopenda, pengujian bukan berhenti tapi akan lanjut ya. Untuk selanjutnya kami undang penguji internal kita yang mulia dan amat terpelajar Profesor Dr. Mas Ganti Sitarus MAG. Bu Prof, waktu tetap 12 menit, nggak boleh lebih karena kita sangat strict dengan waktu. Waktu dan tempat dipersilakan. Ini karena saya menyamping begini, saya lihatnya ke depan itu aja. Saya lihat Ibu di situ ya. Iya. Nanti Ibu lihat saya juga di sini. Yang kami hormati juga keluarga, suami, orang tua dari Promopenda, Bu Nur Apni. Ini pertama saya ucapkan selamat ya, sudah sampai ke tahap ini dengan berbagai perjuangan seorang kepala tata usaha. Makasih Pak. Masih bertekad untuk menyelesaikan program doktor. Itu sebenarnya tidak sesuatu yang biasa ya, itu luar biasa. Tetapi tentu temuan ini tidak hanya tinggal di dalam laporan penelitian ini ya Bu Nur Apni. Saya mau Bu Nur Apni mempromosikan di sini bagaimana langkah-langkah yang akan Ibu ambil agar temuan penelitian ini tidak hanya tinggal di dalam disertasi. Langkah-langkah konkret dari mulai kepada siapa akan disampaikan, bagaimana cara menyampaikannya, bagaimana memprovokasi orang supaya menggunakan hasil penelitian ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Prof. Hasil penelitian kami ini Bu Prof, tentunya kami seperti yang tadi akan berupaya mensosialisasikan ke rekan-rekan kami, karena saya juga Prof ada grup kepala tata usaha se-Indonesia. Nanti akan saya coba share ke sana, dan tentunya juga ke rekan-rekan yang dekat dengan Kota Padang Sidimpuan tentunya. Dan ke depannya Prof
mungkin dalam waktu yang tidak lebih tertata rapi. Pertanyaan saya yang kedua, apa sebenarnya keistimewaan MAN 1 sehingga kepegawaiannya lebih rapi dibandingkan dengan MAN 2 yang keuangannya menurut Ibu lebih rapi? Sebenarnya apa keistimewaan dari kedua KTU ini sehingga itu juga bisa menjadi bahan yang akan Ibu promosikan ketika Ibu membagikan hasil penelitian Ibu ini kepada orang lain? Karena saya belum melihat penjelasannya tadi. Saya cuma melihat kesimpulan bahwa ada keunikan dari dua madrasah ini. Satu terkait keuangan, satu terkait dengan kepegawaian. Yang kedua-duanya itu sebenarnya penting ya dalam pelayanan administrasi di sekolah. siap Bu Prof. Alasan kami Bu Prof berdasarkan temuan dan hasil verifikasi data dilihat dari hasil wawancara, dokumentasi yang kami temui di lapangan, bahwasanya memang kalau MAN 1 Padang Sidimpuan itu di dalam administrasi keuangan lebih rapi dia Prof, lebih unggul. Hal ini dapat dilihat 3 tahun berturut-turut dapat penghargaan dari KPPN Padang Sidimpuan, Prof. Yang kedua, saya melihat di lemari arsip penyimpanan dari bendaharanya juga nampak tertata dia laporan keuangan tahun 2023, 2022, 2021 sehingga 5 tahun sebelumnya pun nampak di situ. 10 tahun sebelumnya pun tertata rapi dia di dalam lemari. Sedangkan kalau berdasarkan observasi dan pengamatan kami di MAN 2 model Padang Sidimpuan, tidak bisa menunjukkan, mungkin Anda takut dikira mungkin kami dari tim apa Bu, tidak bisa menunjukkan secara di mana arsip keuangan ada di lemari. Minta tolong dibuka pun tidak dibuka Bu. Nah, terkesan sepertinya ditutup-tutupi karena keterbatasan dari peneliti, karena merupakan juga ASN Book. Jadi saya tidak bisa terlalu berlama-lama karena tuntutan pekerjaan juga. Namun sesering mungkin selama saya sering dibilang nanti setiap hari, tidak mungkin, bukan. 2 atau 3 kali seminggu saya sering datang ke madrasah mengamati tentang perkembangan yang ada. Dan untuk administrasi kepegawaian, mungkin yang pertama karena kepala tata usahanya lebih lihai mungkin di dalam memimpin dan mengarahkan. Karena KTU di MAN 2 Padang Sidimpuan itu bisa komputer Bu. Sedangkan yang di MAN 1 Padang Sidimpuan agak gaptek. Jadi memang secara teori dia bisa, hanya memerintah stafnya, ditambah lagi dari skill, karena di MAN 1 semua tenaga honorer banyak yang baru Bu yang direkrut. Terjadi entah persaingan politik, entah persaingan apa. Pokok di dalam setiap tahunnya pergantian kepala madrasah sering terjadi pergantian staf TU. Jadi ketika kepalanya sudah dimutasi juga keponakannya kan gitu misalnya yang dimasukkannya. Ya demikian Prof. Oke, baik, yang terakhir Bu, pertanyaan saya, Ibu kan juga KTU ya? Iya. Kira-kira Ibu dapat masukan apa yang baik untuk Ibu melaksanakan tugas Ibu sebagai KTU ini, diseminasi yang paling kecil lah secara internal pada diri Ibu sendiri? Siap Prof. Secara pribadi dengan adanya penelitian ini saya lebih paham Bu dalam memimpin
dalam memanajeri staf itu. Ditambah saya makanya dulu yang pertama mengambil jurusan MPI karena pengen tahu bagaimana memimpin sebuah anggota staf, karena kebetulan diamanahi jadi kepala tata usaha. Pertama juga dulu duduk saya bingung Bu, entah mau memerintahkan staf ini kan gitu. Namun setelah masuk kuliah di MPI ini, setelah mendalami tugas tata usaha ini, kompetensi tugas tata usaha itu dengan 7 temuan dari penelitian ini tentu sangat berharga buat saya pribadi untuk lebih mantap dalam memimpin staf di madrasah saya, Bu. Tentunya memang harus sinkron juga dengan kepala madrasah. Oke Bu Nur Apni, mungkin itu bisa menjadi satu saran bagaimana kepala madrasah ikut mendorong para tenaga tata usahanya untuk melanjutkan pendidikan seperti, karena itu akan membuka wawasan yang lebih bagus daripada sekedar pelatihan. Mungkin nanti itu bisa Bu Apni selipkan di salah satu saran Bu Apni ya, karena Bu Apni sebagai pelaku sudah merasakan sendiri hal-hal baik yang ditemukan ketika seseorang itu melanjutkan pendidikannya ke tempat yang lebih, ke jenjang yang lebih tinggi ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Saya kembalikan kepada Prof. Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang mulia dan amat terpelajar Profesor Dr. Mas Ganti Sitorus Semagi yang sudah menguji. Saudara Promopenda, menarik sebenarnya dari sekian banyak alumni dan yang membentangkan disertasinya pada Fakultas Ilmu Tarbiyah di program S3 MPI. Saudara Promopenda ini yang lebih yang unik mengembangkan dan membentangkan hasil riset terkait dengan ketatausahaan, dan itu memang menjadi domainnya dari kajian manajemen pendidikan Islam. Terima kasih. Selanjutnya kita undang penguji internal kita yang terakhir dengan waktu 12 menit tidak lebih. Yang mulia dan amat terpelajar Associate Profesor Dr. Ali Imran Sinaga MAG. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan Sidang, Bapak Prof. Chandra, kemudian Dewan Promotor, Prof. Amiruddin dan Prof. Didi Santoso, kemudian penguji standar kita Pak Hamid, ya. Kemudian Prof. Mas Ganti, kemudian Prodi. Kepada Ibu Leli Nur Apni Lelawati, saya ada 2 pertanyaan ini. Siap, Prof. Maka jawab singkat-singkat aja. Pertama tentang ideologis administrasi pelayanan. Saya membaca yang Ibu cantumkan di kerangka teori banyak ayat, ya. Sampai saya berpikir nih, ini disertasi atau buku hadis gitu, Al-Quran. Sebelum saya ke sana, saya masuk ke ranah ideologis administrasi pelayanan. Ibu tahu nggak terjemahan surah Al-Baqarah ayat 2? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu diturunkan jadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, Pak. Iya, benar. Karena diterjemahkan kemenak itu Al-Quran ini. Padahal itu dzalika itu adalah itu. Maka kita kritisi terjemahan yang untung Ibu mengatakan itu. Ya, kalau ini gawat. Karena kalimat dzalikal kitab itu bukan Al-Quran ini, itu di Lauh Mahfuz. Ya. Maka kata Lauh Mahfuz itu adalah tidak pernah berulang di Al-Quran, surah Al-Buruz. Kalau Syamsun berulang, kenapa itu administrasi? Administrasi alam semesta, bahasa kita begitu. Harus satu administrasinya. Maka ketika Allah mengurus negara ini, mengurus alam ini, Allah contohkan alaiha malaikatun ghiladun syidadun.
malaikat itu keras dan kasar dan mereka tak pernah menolak perintah Allah dan patuh dalam serasinya. Jadi walaupun bukunya tak kita lihat, tapi pelayanan muncul di alam ini. Maka kalau pelayanan di TU itu tidak pernah orang tahu apa catatannya, tapi orang tahu buktinya. Kan gitu Bu ya. Maka paling tidak ini Lauh Mahfuz ini jadi contoh bagaimana sentralnya serasi alam semesta itu. Cuman sayangnya nggak ada di disertasi ini. Bukan gitu ya. Jadi Lauh Mahfuz tak pernah berulang di Al-Quran, cuma satu, Surah Al-Buruz. Makanya membaca tadi saya itu seolah-olah seharusnya ini digunakan untuk pelayanan umum, untuk konteks ideologisnya. Tapi saya yakin nggak mungkin dirubah lagi nih Bu ya. Cuman ke depan hari kalau mencetak bukunya masukkanlah Lauh Mahfuz sebagai administrasi umum untuk alam semesta. Tidak pernah terlihat tulisannya, tapi terlihat cara pelayanan Allah di alam semesta berdasarkan sunnatullah itu, bahwa hidup pasti mati, kan pelayanan itu, sakit, meninggal, sukses itu bagian dari pelayanan ya Bu ya. Satu. Kedua, apa arti mitigasi risiko Bu? Oh, penanganan kayak Pak, penanganan resiko atau cara mengatasi resiko mungkin. Ya, merespon, memikirkan risiko yang muncul di setiap kegiatan. Ibu tadi menggunakan 7 hal ya, kesimpulan. Ada nggak mitigasi di situ? Belum Pak. Yang Ada nggak mitigasi risiko untuk KTU? resiko Pak. Mitiga. Setiap pelayanan pasti ada mitigasi risiko. Iya, Mau Pak. dekan, mau kepala sekolah, mau KTU. Ada nggak di sini mitigasi risiko untuk KTU? Belum, kalau resikonya tadi belum dibuatkan Pak. Nah, jadi untuk Inilah perbaikan. kita sebut mitigasi, namanya akhlakul mazmumah itu. Pelanggaran, bahaya, pengkhianatan ya. Iya Pak. Itu mitigasi harus muncul di sini. Saya kira tadi Bu benar sudah munculkan berapa hal, itu kan yang tampak. Risiko ada nggak dipikirkan KTU saat itu? Misalnya ada. Tadi disebutkan pelayanan kurang bagus, datang guru-guru misalnya lambat, atau nanti kalau di tempat lain minta uang, itu kan pelanggaran mitigasi risiko. Kalau bahasa Al-Quran namanya akhlakul mazmumah, akhlak yang tercela. Ya, Paling tidak setiap kegiatan harus ada mitigasi risikonya, termasuk KTU. Barangkali seharusnya boleh tambah 8 lagi yang terakhir, tadi 7 ya. iya. 8 ada mitigasi risikonya. Iya. Siap, Bagaimana KTU memikirkan ke depan pelanggaran ini, pelanggaran, bahaya, risiko, yang barangkali bagi kita kan dalam bahasa kita kan pesan ghaib nih mitigasi ini. Paling tidak kita pikirkanlah, KTU memikirkan apa risiko dari tugas seorang KTU, bahayanya, penyimpangannya, atau pengkhianatan dari kerja-kerja itu. Barangkali nanti kalau Ibu bikin buku tambah itu mungkin yang ke-8, mitigasi risiko KTU. Siap Pak. Ya Bu ya. Itu aja Bu. Selamat Bu ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Penguji Internal kita, Associate Profesor Dr. Ali Imran Sinaga, MAG. Saudara Promopenda, saya kira ini menarik apa yang disampaikan Associate Profesor Dr. Ali Imran Sinaga. Ya, Saya kira diseminasi Anda tanda tangan dulu untuk dalam bentuk publikasi sebelum menambahkan 2 hal tadi. Ya, mitigasi. Ya, saya kira ini menjadi semacam genre yang ada di kita sebagai manajemen pendidikan Islam yang mencoba memuat hal-hal yang seperti disampaikan oleh Pak Ali Imran tadi sebagai bagian yang menjadi kekhasan dari manajemen pendidikan Islam. Apa yang disampaikan beliau itu cukup menarik untuk diulas dan mungkin ditambah sehingga menjadi 7M tambah T gitu. Jadi saya kira ini yang harus Anda publikasikan. Ide ini, temuan riset ini yang harus jauh-jauh hari dan sampai sekarang dan mungkin nanti akan datang
harus menjadi ikon gitu bagi saudara, bahwa hasil riset ini riset mendalam loh. Dan saya menemukan formulasi 7M tambah 1T. Nah, saya kira itu penting. Karena riset itu, kata Macmillan dikatakan sebagai the research is the developing of knowledge. Riset itu adalah bagian dari mengembangkan pengetahuan. Tadi sudah sangat dibentangkan pendekatan ilmiah dan pendekatan faktual lapangan, Anda benturkan untuk kemudian ini loh formulasi barunya. Saya kira setingkat disertasi ini sudah cukup pantas dan layak. Sungguh pun demikian, kita tunggulah dua promotor yang sangat piawai yang membawa Saudara Promopenda Nur Apni Leilawati untuk hadir di tengah-tengah kita, membentangkan hasil riset yang dikerjakan secara sungguh-sungguh. Untuk itu berdasarkan sudah kesepakatan dengan para promotor untuk mewakili dan mempromosikan Saudara Promopenda Nur Apni Leilawati, kami mintakan yang mulia dan amat terpelajar Profesor Dr. Didi Santoso MPD, waktu tetap 12 menit maksimal. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan sidang, para penguji dan promotor, Saudari Nur Apni Leilawati. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Saudara Nur Apni, karena saya tahu betul sebagai promotor bagaimana jatuh bangunnya beliau ini untuk memperbaiki. Dan juga ucapan terima kasih saya kepada keluarga yang sudah mensupport penuh ya, Saudari Nur Apni ini. Tidak mudah untuk mencari makna sebuah penelitian kualitatif kalau tidak berulang-ulang. Konsultasi ya, awalnya tidak ketemu esensinya, tapi setelah berulang kali akhirnya ketemu esensinya. Nah, ini tidak mudah, sebuah prestasi besar. Kemudian saya sebagai promotor hanya satu saja saya minta untuk disebutkan. Dalam istilah kualitatif itu ada nilai budaya yang sedang berkembang di dua sekolah itu ya, KTU ya, tentang kompetensi tugas. Nah, ini bisa kira-kira disebutkan dalam satu kalimat yang nanti menjadi ikonnya buku ya. Misalnya begini, tapi mungkin bukan ini ya. Misalnya tentang kompetensi tugas itu, bisakah dikatakan tak ada rotan akar pun jadi, misalnya nih, karena keterbatasan SDM dan sebagainya. Misalnya, mungkin ada yang lain yang lebih tepat, karena yang meneliti beliau bukan saya hanya membimbing. Ya. Ada satu kalimat yang nanti ini akan menjadi kata kunci ya. Silakan. Terima kasih, Prof. Untuk sampai saat ini, Prof, belum apa yang Prof sampaikan, belum istilahnya kata kunci yang pas, belum datang terinspirasi ke saya, Pak Prof. Namun ini bisa menjadi istilahnya bahan untuk saya renungkan nanti, entah 10 menit, mana tahu bisa mengkonsep
sebuah ikon dari apa ini Pak Prof. Baik. Makasih Pak. Baik, terima kasih. Tentunya ini tidak mudah. Dia harus melihat keseluruhan aspek apa yang di dalam disertasi ini. Memang munculnya itu nanti kadang-kadang ketika mau tidur baru muncul tiba-tiba gitu. Karena kualitatif ini apa namanya? Mencari benang merah. Beda dengan kuantitatif, angka-angka, kesimpulan, diterima, ditolak, gitu ya. Ini enggak, ada benang merah. Untuk mencari benang merah itu butuh data, kemudian inspirasi, ya, dihubungkan dengan apa keadaan yang sesungguhnya ya. Ya, mungkin saudari Nur Afnawati ini jujur dia, dan ini enggak mudah memang, ya. Tapi ini nanti menjadi bahan berikutnya, ya, Bu ya. Supaya ini nanti menjadi apa buku yang berkualitas kalau di buku, ya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Yang Mulia dan Pelajar Profesor Dr. Di Santoso MPD yang mewakili promotor. Kita tahu bahwa majunya Ibu Nur Apni Lalawati dalam kesempatan ini itu atas bantuan, bimbingan, arahan, awasan dari dua profesor kita di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, yakni promotor 1 Profesor Dr. Didik Santoso MPD dan yang kedua adalah Profesor Dr. Amiruddin Sian MPD. Atas nama pimpinan Fakultas Ilmu Tarbiyah Program Studi S3 MPI, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dedikasi yang sangat besar dan luar biasa sehingga menghantarkan kembali salah seorang mahasiswa kita untuk dipromosikan pada pagi hari ini. Kami tahu kepiawaian dua orang promotor ini cukup luar biasa sehingga yang saudara Promopenda bisa menempuh, menyelesaikan, bahkan mungkin mempromosikan hari ini disertasinya dengan sangat-sangat luar biasa baiknya. Kita patut menghargai dan mengapresiasi upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh kedua promotor ini. Atas nama pimpinan Fakultas Ilmu Tarbiyah kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, rangkaian pengujian sudah kita lalui, mulai dari pengujian eksternal dan penguji internal. Selanjutnya, sidang ini akan sidang promosi atas nama Nur Apni Lalawati. Akan saya skor selama 5 menit untuk pengambilan untuk diskusi terkait dengan hasil sidang hari ini. Untuk itu kita skor. Promotor 1 sudah cukup. Silakan. Kita skor dulu. Langsung. Silakan. Kepada Promopenda dipersilahkan duduk kembali. Tunggu ya. Saya skor dulu waktu promosi ini untuk 5 menit. Untuk bersidang. Kepada Promopenda dipersilahkan duduk kembali. Promotor dan tim sidang promosi doktor berdiskusi untuk musyawarah penentuan hasil sidang.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Skor sidang promosi doktor atas nama Nur Apni Lalawati, NIM 03342 13018, program studi Doktor Manajemen Pendidikan Islam, saya cabut. Kepada Promopenda dipersilahkan mengambil tempat. Pengumuman hasil promosi oleh tim sidang. Dimohonkan kepada Sekretaris Sidang untuk membacakan berita acara ujian promosi doktor pada pagi hari ini. Dr. Yusuf Adijaya, MPD, dipersilakan. Terima kasih pimpinan sidang. Berita acara ujian promosi doktor. Panitia ujian promosi doktor beserta anggota penguji lainnya yang diangkat oleh Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan surat keputusan nomor 514 tahun 2024 tanggal 8 Juli 2024. Setelah memperhatikan hasil ujian promosi doktor mahasiswa nama Nur Apni Lelawati, NIM 0334 213018, program studi Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam. Judul disertasi kompetensi tugas kepala tata usaha dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi di Man Kota Padang Sidempuan. Dengan ini, menyatakan saudari tersebut lulus dalam ujian promosi doktor, Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dengan nilai disertasi 93,2, kategori A, dengan IPK 3,79, yudisium terpuji, dan saudari berhak menyandang gelar doktor D besar R kecil dalam ilmu tarbiyah dan keguruan. Saudari merupakan alumni ke-36 program Doktor Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan. Medan, 1 Agustus 2024. Panitia Promosi Doktor, Program Doktor MPI FITK UINSU. Ketua, Profesor Dr. Tin Rafida M. Hum. Sekretaris, Profesor Dr. Abdurrahman MPD. Anggota penguji, 1. Profesor Dr. Didik Santoso MPD. 2. Profesor Dr. Amiruddin Sihaan MPD. 3. Profesor Dr. Chandra Wijaya MPD. 4. Profesor Dr. Masganti Sid MAG. 5. Profesor Dr. Abdul Hamid K MPD. 6. Dr. Ali Imran Sinaga MAG, masing-masing ditandatangani. Baik, terima kasih Sekretaris Sidang. Sudah Bu Dr. Nur Apni Lelawati. Ya, oke. Penyerahan surat keterangan tanda lulus oleh tim sidang. Ketua sidang membacakan riwayat hidup Dr. Nur Apni Lelawati sekaligus memberikan pesan dan kesan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, sekali lagi kami sampaikan pada saudara Dr. Nur Apni Lelawati
Setelah tadi dinyatakan Anda lulus dan menyandang gelar doktor, maka sudah melekat gelar itu di nama. Ya, sudah sampai pada level 9 dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Selamat, ini semua adalah jeripaya saudara yang saya tahu persis, Sidempuan Medan, itu bukan sesuatu yang mudah. Apalagi dengan profil sebagai seorang ibu, seorang tenaga teknis di sebuah madrasah, berjibaku dengan segala bentuk tugas-tugas dari kantor, rumah, dan kampus. Hari ini dinobatkan sebagai seorang doktor, saya kira itu sudah sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Selamat sekali lagi atas nama pimpinan Fakultas Ilmu Tarbiyah, program studi MPI yang ada di Fakultas Ilmu Tarbiyah, dan perlu kami sampaikan bahwa nama Dr. Nur Apni Lelawati ini lahir di Gumarupu Lama 1 Mei 1985. Profesi sebagai kepala tata usaha, beliau lahir dari keluarga. Ada ibu hari ini hadir, Ibu Hajah Saudah Sihotang. Hadir Bu. Ibu patut berbangga hati. Anak perempuan Ibu menjadi dokter. Beliau ini gigih. Di mata saya ini beliau ini gigih. Sakit pun dia paksakan dirinya untuk menyelesaikan tugas ini. Sungguhnya ini adalah bagian dari doa yang Ibu pintakan setiap waktu atas perjuangan beliau. Ibu patut berbangga hari ini dipromosikan sebagai dokter. Bersyukur kita Bu. Dan ayahnya sudah meninggal, Haji Baharudin Siregar. Saya yakin dan kita semua yakin di sini. Almarhum Haji Baharudin Siregar memperhatikan mulai dari pagi hingga saat ini. Hadir juga di sini saudaranya 4 orang. Pertama Marapahu Pardomuan Siregar MM, Abang, hadir? Mana Pak orangnya? Hadir? Nggak hadir. Nggak ada hadir. Ada juga di sini Haji Gong Matua Siregar SPDI, Abang. Abang dah? Abang dah persaksikan adik yang paling nomor berapa Ibu? Paling kecil Pak. Luar biasa. Bisa sampai level doktor. Alhamdulillah. Lantas ada Leni Marlina Siregar, kakak. Hadir. Alhamdulillah. Ada Hilim Barita Siregar. Alhamdulillah. Barokah. Saudara Dr. Nur Apni Lelawati dipersaksikan oleh saudara-saudaranya. Ini suatu yang luar biasa dan kerabat lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan. Teristimewa, saya tahu persis. Ini suami beliau, Suaib Nasution. Bagi saya Anda itu termasuk tipe orang yang luar biasa. Sampai nggak bisa jalan, Anda setia, Anda dukung, Anda support. Sehingga hari ini beliau tuntaskan tugas itu dengan baik. Pastinya kekurangan sana sini pasti banyak. Anda pasti tidak menemukan berbagai bentuk layanan yang selama ini ada, tapi selama kuliah nggak ada. Tapi itu dia tuntaskan hari ini. Nanti akan saya persilakan beliau lah menyampaikannya dengan baik. Riwayat pendidikan itu mulai dari SDN 014277715 Sukamulia lulus tahun 98. MTS swasta Islamiyah lulus tahun 2001, Mandua Model Sidempuan lulus tahun 2004, MIPA Stekip Tapanuli Selatan Sidempuan lulus tahun 2008, Teknologi Pendidikan Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang 2012, program doktor hari ini ditetapkan 1 Agustus 2024, berbagai riwayat pekerjaannya dimulai dari guru bidang studi, dosen mata kuliah statistik di UMTS, staf TU Man 1, Bendahara Man 1, KTU Man 1, KTU MTSN pada Sidempuan dari April 2023 sampai dengan sekarang. Ini perjalanan karir yang cukup panjang.
Saya ingin ingatkan, ada di sini Anda menyebut sebagai dosen, maka teruslah berusaha. Saya kira naikkan grade-nya dari hasil studi hari ini. Siap, Prof. Sungguh orang berilmu itu akan ditingkatkan derajatnya. Maka ini adalah sumpah Tuhan, sumpah Allah. Mudah-mudahan Allah menjawab semua doa-doa saudara. Selanjutnya kami atas nama pimpinan sidang dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih. Pertama yang teristimewa kepada promotor, yakni Profesor Dr. Didi Santoso MPD dan Profesor Dr. Amiruddin Siaan MPD yang sudah bekerja keras sekali lagi membimbing, mengarahkan dan menghabiskan waktu untuk melaksanakan tugas ini dengan baik. Sekali lagi atas nama pimpinan kami Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Sumatera Utara ucapkan terima kasih. Para penguji terutama internal dan eksternal kita Prof. Dr. Abdul Hamid KMPD. Terima kasih Prof. Ini guru saya, figur yang saya teladani. Lantas dengan segala waktu yang dimiliki, konsisten, hingga kalau kita undang terus tetap beliau menyiapkan waktunya. Terima kasih Prof. Abdul Hamid, atur nuhun. Lantas Prof. Dr. Mas Ganti Sitorus, ada Associate Profesor Dr. Ali Imran Sinaga. Mudah-mudahan ikhtiar kita bersama hari ini membawa perubahan yang cukup besar bagi kemajuan umat, termasuk upaya kita meningkatkan kualitas mutu dan pendidikan di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Saya kira sekali lagi saya menyampaikan ucapan selamat. Mudah-mudahan capaian doktor ini menjadi barokah dalam kehidupan saudara Dr. Nur Apni Lalawati. Saya kira demikian. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Nur Apni Lelawati menyampaikan pesan dan kesan selama 10 sampai 15 menit. Terima kasih. Yang terhormat, yang mulia Bapak Profesor Dr. Chandra Wijaya MPD, Bapak Prof yang begitu banyak memberikan motivasi pada saya. Saya menganggap seperti saudara saya sendiri. Yang terhormat promotor saya, Bapak Profesor Dr. Didi Santoso MPD, yang telah bersusah payah, yang saya ganggu kadang waktu kesibukannya, karena jauhnya Sirimpuan dengan kota Medan. Waktu itu kondisi sakit, jadi tidak bisa pulang. Setiap minggu saya memohon sama Bapak untuk bimbingan online. Namun Bapak itu memberikan waktu. Sering saya ganggu Pak, mohon maaf Pak. Bahkan malam pun pernah saya telepon. Karena begitu ilmu itu diajarkan, kalau enggak langsung saya perbaiki Pak Prof. Lupa saya Pak. Karena di samping tugas saya sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu, sebagai ASN pelayan masyarakat, sebagai anak, sebagai istri, tentunya harus pandai membagi waktu Pak. Yang terhormat, yang mulia promotor saya, Bapak Profesor Dr. Amiruddin Siaan MPD, Bapak merupakan sosok motivasi saya. Sedikit bernostalgia ke belakang, di antara dosen yang masuk sama saya dulu, yang paling saya segani adalah Bapak. Saya sangat kagum dengan kepribadian Bapak. Semoga ilmu yang Bapak ajarkan sama saya bisa saya kembangkan, saya amalkan. Yang terhormat, yang mulia Bapak Sekretaris Dr. Hadijaya, Bapak ini juga merupakan sosok yang baik. Karena keterbatasan dana Pak, kebetulan suami belum ASN, saya kadang sering pulang hari, mandi di masjid, pagi-pagi udah jumpa sama Pak Dr. Yusuf. Disuruh saya duduk di sini Bu. Nanti datangnya itu Bapak itu. Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih.
Yang terhormat, yang mulia, Bapak Penguji Eksternal, Bapak Profesor Dr. Abdul Hamid KMPD. Bapak ini juga merupakan sosok yang baik, yang sabar, yang mengajari kami, masukan-masukan Bapak yang saya ingat sudah saya masukkan ke disertasi Pak. Mungkin kalau ada yang terlewat Pak, itu tidak ada unsur kesengajaan, mungkin saya lupa. Yang terhormat, yang mulia Ibu Profesor Dr. Mas Ganti Sitorus MAG. Ibu ini juga merupakan sosok guru profesor yang baik di mata saya, sehingga setelah saya komunikasi, Ibu tidak berada di tempat, saya menjumpai di sini, saya aja yang di sini pun kebetulan ada acara. Kalau mungkin profesor yang lain pasti menyuruh saya datang lagi ke sini pun, namun Ibu memberikan kesempatan kepada saya untuk jumpa di sini pun. Yang terhormat, yang mulia, Bapak Doktor, yang insya Allah kandidat Profesor, Bapak Dr. Ali Imran Sinaga MAG. Maaf tadi Pak, saya sebutkan grogi di awal Pak. Terima kasih Pak atas masukannya. Insya Allah nanti ke depannya akan saya perbaiki. Sebelum saya menyampaikan kesan dan pesan untuk Pak promotor saya, kalau Bapak setuju tadi apa yang disampaikan, ikon untuk sebuah hal yang menarik dari temuan penelitian saya ini, saya kalau cocok Pak, jika mau ada jalan, mau KTU 7M+T, mungkin cocok Pak jadikan sebuah judul. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih kepada ibunda tercinta. Sebenarnya Pak, kami keluarganya unik. Kenapa saya sebut ada kakak saya di sini, 4 saudara. Karena yang si ayah, ada saudara saya yang di Al-Quran itu Pak, lengkap di keluarga saya Pak. Ada saudara si ayah dan si ibu, itu ada 4. Saudara si ibu ada 3. Saudara si ayah ada 5. Saudara bukan si ayah dan si ibu, tapi kami keluarga ada 1 orang Pak. Jadi kenapa saya buat 4? Karena biar tidak mengundang tanda tanya. Kalau saya buat saudara saya 13, banyak orang yang bertanya Pak. Jadi yang saya tuangkan di sini saudara si ayah dan si ibu. Makanya saudaranya di situ 4. Jadi mohon maaf pengertiannya buat kakakku yang hadir di sini. Meski tak tertulis di dalam disertasi ini, namun tersimpan di hati saya. Ini hanya sebuah kertas, kekeluargaan kita tidak pernah putus. Ibu, maafkan anakmu kalau selama ini mungkin kurang memperhatikan ibu. Ada 1 pantun untuk ibu yang sebelum tidur, saya tak bisa tidur tadi malam Pak. Ini merupakan momen yang paling menegangkan buat saya. Karena sedari kecil saya yatim Pak, kelas 3 SD. Ayah saya duluan dipanggil, ayah kami dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun karena motivasi dari saudara saya Pak, sehingga saya bisa seperti ini. Sekilas 3 tahun yang lalu saya bertanya kepada abang saya yang nomor 2. Saya ingin melanjut studi ke jenjang S3. Jadi abang sangat memberikan supportnya. Saya tanya ibu juga mendukung. Saya tanya juga suami mengizinkan Pak. Kalau tak ada izin dari suami, mungkin sekolahnya juga nggak lanjut Pak. Untuk ibuku ada 1 pantun yang saya oret. 1 bulan tak bertemu, wajahmu selalu terbayang ibu. Terima kasih untukmu ibuku tersayang.
Dan untuk suami saya mohon maaf apa yang disampaikan Prof. Chandra terkadang. Mungkin ada saya lalai dalam menjalani ibu sebagai istri. Mungkin sering waktu saya pergi terkuras mengerjakan disertasi, saya kerjakan ketik langsung ini Pak. Mohon maaf saya juga menyiapkan suatu pantun. Dandan cantik mau ke kampus, tidak lupa pakai baju yang rapi. Terima kasih ku sampaikan untukmu tambatan hatiku. Untuk kakakku, abang-abangku yang hadir, saya juga memohon maaf dan mengucapkan terima kasih dari segala pengorbanan, baik dari segi materi dan juga dukungan dari kakakku dan abangku sekalian. Saya juga tetap membuat sebuah pantun. Duduk manis di atas bangku, hati ikhlas mencari ilmu. Terima kasih saudaraku, semoga Tuhan membalas kebaikanmu. Dan untuk para guru-guruku, saya juga ada pantun Pak. Seekor ayam diberi makan, di sampingnya burung cendrawasih. Banyak ilmu yang sudah diberikan, kuucapkan terima kasih Pak. Sebenarnya setelah menempuh pendidikan S3 ini, saya masih merasa kurang dengan ilmu itu Pak. Namun hanya 3 semester yang tatap muka, dilama-lamakan pun Pak hanya sudah bergeser ke adik kelas kami. Jadi masih banyak sebenarnya ilmu yang ingin saya peroleh dari Pak Prof sekalian, Ibu Prof. Saya ingin suatu saat nantinya, semoga Allah mengizinkan, menjadi profesor juga seperti bapak-bapak ibu guruku. Amin ya Allah. Sebelum saya tutup kata sambutan ini, saya ada sebuah puisi Pak. Ketulusanmu guruku, untukmu wahai sang guruku, yang tulus mengabdi dan mengajari semua orang, tanpa lelah dan tanpa pamrih. Ilmumu membuka pikiranku, ilmumu mendewasakanku, ilmumu sumber imajinasiku, ilmumu inspirasiku. Motivasimu menggetarkan kolbuku, candamu jadi penyemangatku, nasihatmu menjadi sumber kekuatanku. Untukmu wahai guruku, yang tulus mengajariku, doaku selalu menyertaimu, semoga banyak rezeki dan sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang promosi doktor, kepada ketua sidang dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya kira sesi yang terakhir ini adalah sesi yang mengharukan. Dr. Nur Apni Lalawati, apa yang Anda tuturkan luar biasa. Ikatan cinta dan kasih sayang ternyata menghantarkan orang untuk sukses. Ditambah lagi dengan pengertian dan keikhlasan. Itu pelajaran. Ibunda patut berbangga hati. Punya anak paling kecil yang kaya imajinasi. Akhlak terpuji, santun, bertutur, bersikap, dan menempatkan diri. Pak Swaib Nasution, Anda mendapat paket yang lengkap. Doktor, istri doktor, dan istri yang soleha. Patuh dan tunduk terhadap suami. Ini adalah formulasi yang sulit
didapatkan hari ini. Pesan kami, jaga-jagalah beliau. Karena beliau belakangan saya lihat sakit. Jangan sakiti hatinya, tetaplah menjadi orang yang setia dalam hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Ternyata ada sisi menarik dari dokter kita ini. Logat tapselnya medok, tapi berpantun dan berpuisinya luar biasa. Kita kasih aplaus untuk dokter baru kita. Tetaplah menjadi inspirasi, dokter. Mudah-mudahan Anda menjadi lentera di sedempuan yang bisa memberikan pencahayaan yang cukup dan luar biasa bagi apa-apa saja yang ada di sedempuan, terutama lembaga pendidikan. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita tutup, kami mohon kepada kita bersama, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan ini besar dengan orang-orang yang besar. Orang-orang yang penuh keikhlasan, berdedikasi. Baik yang hidup dan yang sudah berpulang ke rahmatullah, seperti putu-putu yang ada di sebelah kanan Bapak dan Ibu. Mereka adalah tokoh inspirasi, mendorong dan membangun Fakultas Ilmu Tarbiyah dengan kesungguhan hati. Untuk itu kami mohonkan bantuan. Mari kita bersama-sama bermunajat pada Allah dengan membacakan ayatul Quran, Al-Fatihah. Semoga mereka yang sudah mendahului ditempatkan oleh Allah dan segala amalan ibadahnya, perjuangannya untuk kemajuan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan UIN Sumatera Utara mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya. Al-Fatihah dimulai. Terima kasih, atur nuhun. Mudah-mudahan dengan keikhlasan apa yang kita minta dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca alhamdulillah sidang promosi doktor atas nama Nur Apni Lelawati NIM 0334213018, saya tutup dengan resmi. Ucapan selamat dan foto bersama kepada saudara Dr. Nur Apni Lelawati dan keluarga dipersilahkan mengambil tempat.
فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار. رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار. صلوات الله تباركه صلوات الله تباركه. ملأت الدنيا بالأنوار ملأت الدنيا بالأنوار. الله تكفل يحميه ولي أسمح يفديه. الله تكفل يحميه ولي أسمح يفديه. وبسر القوم الأسرار وبسر القوم الأسرار. بنت الصديق توافيه بنت الصديق توافيه. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. فالسلام